Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asqal hadis kitabullah wa al hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Qur'an yang terhimpun di Al-Sani, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesehatan dan kesempatan. Alhamdulillah pada pagi ini kita diberi kesempatan dan kesempatan untuk hadir di Zoom Al-Sani. Sebagaimana biasa setiap pada subuh kita membahas surah-surah dari Al-Quran dari ayat kita beberapa ayat. Pagi ini kita membahas surah Al-A'raf ayat 125 dan 135 di bawah bimbingan Buya Zizar didampingi oleh Ibu Wati Wardani. Alhamdulillah kita sudah diskusikan secara gramatika. Kita lanjutkan dengan pembacaan tadaburnya. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu inna ila rabbina munqalibun. Mereka para penyair menjawab, sesungguhnya kami hanya kembali kepada Tuhan kami. Kemudian Al-A'raf 125, kita lanjutkan 135. Falamma kasyafna anhumur rijza ila ajalin minhum balighu iza hum yang kutun. Namun setelah kami hilangkan azab itu dari mereka hingga batas waktu yang harus mereka penuhi, ternyata mereka ingkar janji. Al-A'raf 135. Kembali kepada Al-A'raf 125, qalu inna ila rabbina munqalibun. Para penyair itu menjawab, sesungguhnya kami kembali kepada Tuhan kami. Kemudian dalam surah ayat berikutnya 26 125, mata ta'ankimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Di situ engkau Fir'aun tidak menghukum kami kecuali kami beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami ketika ayat itu datang kepada kami. Kemudian mereka berdoa, wahai Tuhan kami, limpahkan kesabaran kepada kami dan matikalah kami dalam keadaan muslim berserah diri kepada Al-A'raf ayat 126. Itulah doa para penyihir yang telah kembali beriman kepada Nabi Musa dan kepada Tuhannya Nabi Musa. Kemudian doa itu dijawab oleh Allah dalam firman-Nya dalam surah Al-Qasas ayat 28 ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala sana suddu anduka bi ahdika wa naj'alu lakuma sultana fala yasiluna ilaikuma bi ayatina antuma wa manittaba'akuma al-ghalibun. Allah berfirman, kami akan menguatkanmu dengan saudaramu dan kami akan berikan kepadamu dua
hujjah, 2 mukjizat. Fala yasiluna ilaikuma bi ayatina antuma wa ma ittaba'akuma ghakumal ghalibun. Mereka tidak akan dapat mencapaimu, maka berangkatlah kamu berdua dengan membawa mukjizat kami, kamu berdua dan orang yang itu sebagai pemenang. Dijelaskan juga dalam surah Az-Zariyat ayat 24. Hal ataka hadisu dhaifi Ibrahim al-mukarramin. Sudahkah sampai kepadamu Muhammad tentang cerita tamu Nabi Ibrahim, malaikat yang dimuliakan. Itulah satu bentuk berita gembira yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian ancaman Fir'aun kepada tukang sihirnya karena beriman kepada Tuhannya, dijelaskan dalam surah Qasas ayat 71. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tuqatti'anna aydikum wa arjulakum min hilafin wala usallibannakum fi huzuhin nahli wal ta'alunna. Kemudian maka ayatuna asadu azaban azim wa abqa. Sungguh kami akan potong tangan mereka saling bersilang. Dan sungguh kami akan salib kamu di pangkal pohon kurma. Sungguh pasti kamu mengetahui siapa di antara mereka yang lebih keras siksaannya. Al-Ayah surah Al-Toha ayat 71. Pada kasus lain, itu kasus Nabi Musa, mereka tidak membunuhnya. Dijelaskan dalam firman-Nya, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin in subbihalahum. Padahal mereka tidak membunuhnya, tidak pula menyalibnya, tetapi mereka yang mereka bunuh adalah orang yang menurut mereka menyupai Isa. Nisa 157. Kemudian dalam surah yang lain, Al-Zariyat, inna fi zalika la'ibratan liman yasha. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah. Ayat-ayat di atas menjelaskan kepada kita itu sebagai pelajaran yang perlu kita ambil ibrahnya kita sehingga meningkatkan keimanan kita, sehingga kita merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita kembali kepada surah Al-A'raf ayat 135. Allah berfirman, "Falamma kasyafna anhumur rijza ila ajalin hum balighuhu idza hum yanqutun." Namun setelah kami hilangkan azab itu dari mereka hingga batas waktu yang harus mereka penuhi, ternyata mereka ingkar janji. Ini merupakan jawaban doa yang dimintakan kepada kaum Nabi Musa ketika Nabi Ibrahim mendapat musibah dalam surah Al-A'raf 34. Walamma waqa alaihimur rijzu qalu ya Musa du'u lana rabbaka bima ahida indaka la in kasabta anna rijza la nu'minanna laka walinursilanna ma'aka bani Israil. Jadi dikatakan situ walamma waqa alaihimur rijza, ketika azab itu telah diterangkan, itu menimpa mereka. Qalu, mereka berkata, ya Musa ud'u lana rabbaka bima ahida indak. Mereka pun berkata, wahai Musa, doalah kepada engkau, mohonlah untuk kami kepada Tuhanmu sesuai yang janjinya kepadamu. La in kasabta anna rijza lanu'minal laka wa lanusilanna ma'aka bani Israil. Jika engkau dapat menghilangkan azab kami, niscaya kami akan beriman kepadamu dan pasti kami akan membiarkan Bani Israel bersama kamu. Kemudian dalam surah yang kita bahas tadi, falamma kasyafna anhum rijza ila ajalim hum balighuhu izahum yang kusun. Namun setelah kami hilangkan azab mereka dengan batas tertentu, mereka ingkar janji. Sedangkan ayat sebelumnya, ayat 135 mengatakan, pasti kami biarkan Bani Israel, kemudian pasti kami beriman, gitu kan, niscaya beriman kepadamu. Tetapi sifat orang Bani Israel, orang Yahudi itu
orang itu melanggar janji, dia melanggar janji, ingkar janji. Nah, karena dia melanggar janji, maka siksakan, mereka mendapat siksakan yang berat, dicontohkan dalam ayat 136. Fantaqamna minhum fa'aghraqnahum fil yammi bi annahum kazzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilun. Di situ dikatakan fantaqamna minhum, kami balas mereka dengan siksaan yang berat. Apa contohnya? Fa'arraqnahum fil yammi bi annahum kazzabu bi ayatina. Kami menenggelamkan mereka di laut karena mereka mendustakan ayat-ayat kami. Itu Nabi Musa, Fir'aun diteramkan di laut. Wa kanu anha ghafilun, dan mereka adalah orang yang lengah terhadapnya. Bentuk siksaan lain dijelaskan dalam surah Al-Qalam ayat 19-20. Di situ dikatakan fatafa 'alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum naimun fa asbahat kassarim. Lalu kebun itu ditimpa bencana yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Maka jadilah kebun itu hitam terbakar seperti malam yang gelap gulita. Nah, keadaan itu, kenyataan itu juga dijelaskan dalam surah Yunus ayat 12. Allah berfirman, al-ayah, falamma kasyafna anhu durrahu marraka an lam yad'una ila durri massah. Namun setelah kami hilangkan kesusahan darinya, dia kembali ke jalan yang sesat, seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan kesusahannya. Dalam surah Al-Anbiya dijelaskan di situ, fastajabna lahu fakasabna ma bihi min durrin wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'hum rahmatan min indina wa zikra lil abidin. Kami menambulkan doa-doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, kami kembalikan padanya keluarganya, dan kami lipat gandakan jumlahnya sebagai rahmat dari Tuhan kami dan pengingat bagi semua yang menyembah kami. Itulah doa Nabi Zakaria. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita baca ini dapat memberikan pelajaran kepada kita semua, sehingga dapat kita memberikan semangat kepada kita untuk istiqomah membahas ayat-ayat Al-Quran, sehingga Al-Quran benar-benar menjadi terbernakkan bagi kita sebagai pedoman hidup bagi manusia. Nah, tidak cukup Al-Quran dibaca sebagaimana membaca saja kalau tidak dipahami makna dan maksud hanya itu. Dengan memahami makna dan maksudnya, kita akan menjadikan amal, bagikan pedoman bagi kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Namun demikian, apa yang kita sampaikan ini pasti ada kekeliruan, mohon dimaafkan. Semua kebenaran datang dari Allah, kekurangan dapat kami. Untuk itu kami minta maaf, dan kepada Allah kami minta ampun dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.